Oke, ini adalah cerita pendek berjudul Setelah Ibu Tiada, karya Yazir. Bagi Semi, melihat hantu adalah hal yang sangat biasa. Punya kelebihan sejak lahir dan baru disadarinya di bangku SMP, ia kerap melihat makhluk kasat mata dalam segala bentuk, mulai dari yang simetris sampai tak beraturan. Orang-orang kebanyakan menyebut hantu, Semi justru memanggilnya jin. Yang ia yakini dan pahami hantu adalah jin. Jin memiliki wujud berbeda-beda, sesuai yang ia mau. Ada yang menyerupai manusia, meski tangan dan kakinya sama panjang. Ada juga yang mirip hewan, ular misalnya, tapi kepalanya manusia, persis di sinetron Indosiar. Lantas, bagaimana dengan pocong? Mungkin kelompok jin satu ini gemar dengan pakaian ketat dan warna netral. Tapi jangan sepelekan juga, senjata andalan mereka adalah wajah gosong dan bau busuk menyengat. Lulus dari SMA, Semi memilih karir sebagai YouTuber. Kemampuannya bisa melihat jin dan mendeskripsikan secara detail, bikin vlognya selalu ditunggu penonton. Dalam sehari diunggah, vlognya bisa kantongi 1 juta viewers. Tiap akhir pekan, biasanya Semi syuting di tempat yang dianggap angker untuk mereview hantu-hantu penghuninya. Tapi malam itu jadi momen yang buruk buat Semi. Baru setengah jalan syuting, ia mendapat kabar kalau ibunya di Jakarta meninggal dunia. Berada di Pulau Jawa membuat Semi tak bisa langsung pulang menemui mendiang ibunya. Apalagi lokasi syuting kali ini cukup jauh dari pusat kota. Naik sepeda motor dari desa Serembingit ke kota memakan waktu 4 jam. Kemudian ditambah 2 jam lagi menuju bandara. Mau tak mau, Semi dan seorang krunya, Rizwan, harus menginap semalam di sebuah wisma tua dekat lokasi syuting. Pagi usai azan subuh, mereka sudah harus bergerak menuju kota. Seperti di film-film horor, wisma tempat mereka menginap tampak begitu angker. Bangunannya didominasi warna coklat dari kusen, pintu, dan jendela. Cat putih di tembok banyak yang mengelupas. Di beberapa bagian juga ditumbuhi jamur akibat lembab. Kita nggak sekamar cuy, kamar lo di sebelah. Besok pagi-pagi banget kita cabut dari sini. Kalau kesiangan gue tinggal loh, kata Semi ketus pada Rizwan. Panggilan cuy selalu dipakai Semi saat ia berbicara dengan siapapun. Padahal tak semua orang termasuk Rizwan nyaman dipanggil seperti itu. Mungkin Semi ingin terlihat asik, meskipun yang terjadi malah so asik. Rizwan heran, di saat berduka Semi masih aja tak ramah padanya. Kalau bukan karena pandemi yang serba susah, ia sudah berhenti jadi kru Semi 4 bulan lalu. Tak terhitung jumlahnya berapa kali Rizwan diperlakukan semena-mena oleh Semi. Pastinya Semi pernah memaki Rizwan di depan rekan sesama konten kreator di sebuah acara. Masalahnya sepele banget. Cuma gara-gara kemeja dan jeans yang dipakai Rizwan mirip kayak Semi. Mereka jadi kayak anak kembar di acara tersebut. Gak sudi gue samaan kayak lu. Amit-amit. Buruan lo ganti deh, kata Semi waktu itu. Kejadian lain yang tak kalah bikin kesal, Rizwan pernah ditinggal Semi saat lagi pipis di pom bensin sehabis syuting di sebuah daerah terpencil. Semi meninggalkan Rizwan karena buru-buru mau jemput pacarnya, Shani, di bandara. Wan, lo naik ojek aja ya. Gue mau jemput Shani, kata Semi waktu itu. Gimana mau naik ojol? Handphone gue kan ada di dalam mobil, gumam Rizwan. Untuk urusan pekerjaan, Rizwan sangat dibutuhkan Semi. Sebaliknya, kalau pekerjaan udah beres, Rizwan tak dianggap sama sekali. Ini kayak pepatah kacang lupa kulitnya. Tapi kalau kata komika Adriano Colby, kacang yang seperti itu kacang yang mau maju. Rizwan juga ingin jadi seorang YouTuber. Ia bisa mengoperasikan kamera, ngedit videonya juga mahir. Tapi tiap kali mau mulai, langkahnya selalu terhenti karena tak tahu mau bikin apa. Mungkin Rizwan belum berada di posisi kacang yang lupa kulitnya. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Suasana di sekitar wisma tempat Semi dan Rizwan menginap begitu sunyi. Tak ada bisingnya suara knalpot bobokan seperti di kota-kota besar. Jangan harap juga ada tawa bocah-bocah tanggung bau matahari yang baru belajar merokok. Semi, Rizwan dan seorang penjaga wisma malam itu cuma ditemani teriakan jangkrik yang bersahut-sahutan, seperti saling memberi kabar. Di bawah langit yang bisu,
Sesekali angin tertiup menabrak jendela kamar Semi dan Rizwan. Saking heningnya, Semi bisa mendengar langkah kakinya sendiri saat menuju kamar mandi. Sehabis bersih-bersih, mendadak ia merasakan kehadiran makhluk kasat mata. Bau amis pun menusuk hidung. "Udah cuy, keluar aja. Gue tahu lu ada di pojokan kamar," kata Semi santai. Sepersekian detik sehabis Semi bicara, sosok yang dimaksud kini tepat berada di depan wajahnya. Ya, Semi dan si makhluk tersebut sekarang berhadap-hadapan. Dekat sekali. Jin pertama yang ditemui Semi berwujud seperti manusia berambut panjang. Seperti dibahas di awal, kedua tangannya sama panjang dengan kakinya. Hanya saja, tangan kirinya dilipat di belakang kepala seperti dalam kondisi patah tulang. Entah siapa referensinya sehingga ia memilih tampil kayak gitu. "Wahai anak durhaka," kata makhluk itu dengan suara lirih. "Jadi setan gak usah sok serius. Gue tahu lu penuh tipu daya seperti menteri sosial yang malah korupsi duit bansos. Lu mau apa? Buruan deh, itu poin aja. Kok lu berani-beraninya panggil gue anak durhaka?" Bertahun-tahun bertemu hantu, baru kali ini nyali Semi agak menciut. Ia juga heran ada hantu berani menghardiknya. "Ada yang gak beres nih," kata Semi dalam hati. "Wahai anak durhaka, masih saja kau angkuh di saat ibumu meninggal dunia. Wahai anak durhaka, masih saja kau egois di saat ibumu tiada." Semi masih belum mengerti apa maksud makhluk tersebut berkata seperti itu. Sejak punya kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan hantu, tak pernah sekalipun Semi dibuat gemetaran. Dan ini kali pertama setan berani menatap wajahnya. Sementara, di kamar yang lain, Rizwan tampak sibuk di depan laptop. Tak ingin pekerjaan menumpuk, ia langsung mengirim file hasil syuting tadi ke editor di Jakarta. Wisma tempat mereka menginap tak menyediakan meja dan kursi di tiap kamar. Jadi, Rizwan mengirim file sambil tiduran dengan posisi tengkurap. Tiba-tiba, Rizwan dibuat kaget karena merasa kaki kanannya, tepatnya di bagian atas tumit, ada yang menggenggam erat. Hal itu dibarengi hadirnya aroma bunga melati. Mengira orang yang melakukannya, ia spontan menoleh ke belakang. Bukan manusia, yang Rizwan lihat adalah sosok berambut panjang dengan busana putih kumal mirip gaun pengantin. Sambil memegang kaki Rizwan, sosok itu bergelantungan. Kepalanya di bawah, sementara kakinya melayang-layang di atas. Jantung Rizwan berayun-ayun. Ia gugup setengah mati. Tak bisa bersuara, ia cuma bisa berkata dalam hati. Mungkin ini yang namanya kuntilanak. Meski sudah lama jadi kru Semi, Rizwan memang tak pernah melihat hantu. Ia cuma mengira-ngira bentuknya dari penjelasan Semi saat syuting untuk konten YouTube. Rizwan dan sosok itu masih dalam posisi sama. Selain membisu, tubuh Rizwan juga kaku. Ia sulit menutup mata, sehingga bisa dengan sangat jelas melihat wajah putih pucat si Kunti. Terus menatap Rizwan, sosok tersebut juga sedikit menggerakkan wajahnya ke kiri dan ke kanan, seperti mau memberi pesan. Entah kenapa, Rizwan yang awal takut kini mulai merasa nyaman. Bukan setan, ia sekarang seperti melihat teman. Nasib Semi tak seberuntung Rizwan kali ini. Di dalam kamarnya, ia masih saja diintimidasi. "Kami bukan yang dulu lagi." "Kami?" tanya Semi. "Bertahun-tahun, kami jadi budak konten seorang manusia yang lebih pantas jadi penduduk neraka. Kami tak sudi diperbudak lagi oleh manusia yang berjalan dengan angkuh di muka bumi." Makhluk tersebut makin menampakkan kengerian. Matanya kini menyala-nyala laksana kobaran api neraka yang membakar para pendosa. Bau amis kini bercampur dengan aroma busuk yang Semi duga merebak dari sudut kamar. Semi baru sadar apa maksud makhluk tersebut mengatakan kami. Masih dalam posisi berhadapan dengan si makhluk tadi, Semi melirik ke sebelah kiri. Sosok pocong dengan wajah gosong bernanah kini persis berada di sampingnya. Kalau ada yang bilang pocong bergerak dengan cara melompat, itu bohong. Sebab saat mendekati Semi, makhluk dengan outer kain kafan itu datang ke arahnya tiba-tiba. Tak ada momen Semi melihat pocong menikmati lompatan-lompatannya dari satu titik ke titik lain.
Kini, ada dua makhluk tak enak dipandang di hadapan Semi. Bedanya, si pocong ini tak bicara. Membisu aja mampu bikin Semi bergidik. Semi kali ini benar-benar takut. Semi sekarang bukan Semi belasan tahun lalu. Jijik aku melihat kau, seperti para ahli ibadah memandangku. Tapi ingat, bukan ahli ibadah yang ingin dipandang. Bukan juga mereka yang ibadahnya mau dilihat. Kata sosok yang pertama mendatangi Semi di kamar. Pocong yang berada di sebelah Semi sekarang menghilang. Tapi Semi yakin, ia masih ada di dalam kamar sebab bau busuknya belum pergi. Bahkan semakin menyengat. Teror masih berlanjut. Dipan kasur di kamar Semi bergeser sendiri. Seperti ada yang mendorong dan menarik. Lukisan bergambar wajah Presiden Soekarno di dinding juga berayun, seumpama lonceng di lemari jam hias. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara riuh anak-anak. Ramai sekali. Mereka cekikikan, kemudian disusul suara guyuran air. Begitu seterusnya. Tok tok tok. Rizwan mengetuk pintu kamar Semi. Sam, gue WhatsApp lu barusan. Hasil tag gambar tadi udah gue kirim ke editor ya. Semi? Rizwan tak mendengar jawaban dari dalam kamar. Mengira Semi lagi mandi, ia pun kembali ke kamarnya. Semi sebenarnya senang ketika mendengar pintunya diketuk oleh Rizwan. Di benaknya, mungkin itu satu-satunya jalan agar ia bisa lepas dari situasi yang tak pernah diharapkan itu. Namun, mulut Semi seakan terkunci. Ia akhirnya cuma bisa pasrah menghadapi intimidasi dua makhluk tersebut sampai pagi. Rumah berpagar hitam itu masih sama seperti ketika Semi meninggalkannya 3 tahun lalu. Bedanya, ada bendera kuning terpasang di sana. Agak ke dalam, terdapat 2 kursi rotan mengapit meja dari bahan serupa. Di ruang tamu baru terlihat beberapa orang yang melayat. Mereka memakai masker dan duduk agak berjauhan satu sama lain. Ruang tamu rumah tersebut memang cukup luas, bisa menampung sekitar 20 orang. Di masa pandemi seperti ini, pemandangan di rumah orang yang baru meninggal memang agak berbeda. Keluarga atau RT setempat tak mendirikan tenda dan menyediakan banyak kursi untuk para pelayat. Apapun alasannya, kerumunan dilarang demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Semi disambut beberapa orang yang ia yakini sebagai paman dan bibinya. Semua memintanya agar tabah dan menerima takdir dari Sang Pencipta. Ibu saya di mana? Tanya Semi penasaran. Ibu kamu sudah dimakamkan pagi tadi, Sam. Pemakaman ibu kamu dipercepat. Pak RT dan ustadz-ustadz di sini yang kasih saran. Kata seorang lelaki berpeci hitam. Seketika air mata Semi tumpah. Tubuhnya roboh. Tulang dan otot kekar Semi tak mampu menopang dahsyatnya kepiluan seorang anak yang ditinggal oleh ibu kandungnya. Beberapa orang langsung membopong Semi ke dalam kamar. Setelah siuman, Semi teringat ketika ia bertengkar hebat dengan ibunya 3 tahun lalu. Tanpa pikir panjang, ketika itu Semi angkat kaki dari rumah dan memilih tinggal di apartemen. Lelaki berpeci hitam tadi tiba-tiba memberikan amplop putih berisi sepucuk surat. Kepada Semi, ia bilang kalau surat itu ditulis oleh ibunya beberapa hari sebelum meninggal. Semi merobek amplop, mengambil surat tersebut dan mulai membacanya. Semi, anakku sayang, surat ini ibu tulis ketika ibu sangat merindukan kamu. Sejak kamu keluar dari rumah ini, ibu seperti hilang arah, nak. Cuma kamu yang ibu punya. Tapi ibu terus memohon pada Tuhan untuk menggerakkan hati kamu agar segera pulang ke rumah. Semi, anakku sayang, ada hal penting yang ingin ibu sampaikan lewat surat ini. Saat ibu sudah tiada, kamu tidak akan bisa lagi melihat jin dengan mata telanjang. Sebagai perpisahan, mereka akan lebih dulu mendatangi dan berusaha sekuat tenaga menakut-nakuti kamu. Mereka akan berkata apa adanya, tidak lagi menutupi apa yang disimpan selama ini. Kemampuan yang kamu miliki akan berpindah ke orang yang selama ini paling sering kamu zalimi. Orang tersebut juga akan didatangi sebagai salam perkenalan. Semi, anakku sayang, selamat tinggal, nak. Semoga Tuhan melindungimu. Selesai membaca,
Semi tertegun sambil pelan-pelan melipat surat tersebut. Mendadak, ia dikagetkan suara dering ponselnya. Orang yang menelponnya adalah Rizwan.